pengajian ataupun majelis ilmu yang akan disampaikan oleh Tuan Guru yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Abdul Somad LC. Kepadanya dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam, husnul khatimah, semua kenangan hidupnya baik-baik semua insyaallah. Tadi saya dibawa Profesor Dailami berziarah ke makam Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah. Dulu masa saya sekolah, saya melihat wajah almarhumah di televisi. Di kampung halaman saya tausiah diundang jamaah BKMT. Hari ini beliau sudah tidak ada, meninggal dunia. Tapi namanya sampai hari ini dikenang. Uzkuru mahasina mautakum. Orang yang meninggal sebutlah yang baik-baiknya. Apa yang ditinggalkan hari ini? Ada Universitas Islam Syafi'iyah yang hari ini Bapak Rektor beserta para dosen hadir. Mudah-mudahan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk kampusnya, akademisinya, intelektualnya meninggalkan universitas. Tapi sekarang banyak orang sibuk di kampus, pengajian dibiarkan dikelola oleh aliran sesat, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Almarhumah tetap menjaga kajian khusus perempuan, maka badan kontak majelis taklim. Saya baru pulang dari Sulawesi Barat, di Mamuju, di Majene, seragam biru, badan kontak majelis taklim. Sampai hari ini mengalir pahalanya kepada almarhumah. Hari ini Ibu Ketua BKMT Dr. Syifa beserta seluruh pengurus hadir. Mudah-mudahan ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak perempuan yang belum menggabungkan diri segera ikut program-program kajian BKMT. Bapak-bapak kalau istrinya sudah ngaji, insya Allah beban bapak sebagai kepala keluarga tidak terlalu berat lagi. Tapi kalau belum ngaji agak susah ngurus kuntilanak nyiblorong sundil bolong. Mudah-mudahan semuanya anak-anaknya, istrinya solihah insya Allah. Mereka sudah mendahului kita. Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Tidak perlu disebut apa yang beliau tinggalkan. Berapa banyak murid-muridnya, santri-santrinya. Bahkan pondok pesantren yatim 300 orang yang gratis ini adalah buah dari dakwahnya. Hari ini sebenarnya saya sedang diajak merenung. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Mari kita berpikir sejenak. Tadi saat berziarah itu yang sedang saya pikirkan. Almarhumah meninggalkan warisan intelektual, dakwah. Kalau engkau mati kau akan tinggalkan apa, Abdul Somad? Tidak perlu dijawab dengan suara menggelegar, cukup dijawab dengan akidah, keyakinan, dan Masya Allah, Tabarakallah. Dulu kalau saya ditanya, Ustadz Somad, artis-artis tobat, preman-preman tobat, itu kalau mereka meninggal nanti meninggalkan apa? Dulu saya tidak bisa jawab. Hari ini bisa jawab. Mereka meninggalkan ANP amal. Mereka sudah bangun masjid. Mereka sudah bangun sumur bor pendidikan gratis. Mereka bangun asrama kelas.
mereka sudah support dakwah. Rupanya itulah guna saya diundang hari ini. Untuk melihat apa yang sudah mereka lakukan. Kerja mereka sepertinya main-main. Kerjanya sepertinya ecek-ecek. Tapi ternyata amalnya serius. Mudah-mudahan yang belum bergabung segera bergabung. Saya mengajak kepada semua insan seni, teater, artis, bergabunglah, beramal bersama ANP Amal. Kenapa? Karena malaikat maut sudah dekat. Jangan sampai kita mati tidak meninggalkan apa-apa. Dulu kalau saya datang undangan paski, maka yang jadi host pembawa acaranya Bang Taufik Hidayat. Lebih kita kenal dengan Taufik Lala. Hari ini beliau melihat kita dari alam barzakh. Mana dalilnya bahwa beliau tahu acara ini? Bahwa beliau melihat Ustadz Abdul Somad ketemu dengan anaknya, ketemu dengan sahabat-sahabatnya dari paski dan yang lain-lain. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum, Allah yang melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Rasulullah melihat amal kita hari ini. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, orang beriman yang sudah meninggal dunia dipertontonkan amal anaknya, amal saudaranya. Maka saya yakin, hakul yakin, Bang Taufik berbahagia melihat amal kita hari ini. Itu makanya anak-anak menyambung silaturahim. Saya pergi ke NTB, ketemu dengan Bapak anggota DPD. Beliau bukan sekedar anggota DPD, beliau kiai, pimpinan pondok pesantren. Saya tausiah di pondok beliau. Saya pergi ke wilayah timur Indonesia, ke Tidore. Cantik sekali alamnya, indah. Saya naik ke istana Tidore, kebanggaan. Istananya masih ada, dijamu, diperlihatkan mahkota, diberi oleh-oleh. Mohon maaf Ustadz, Sultan sedang berada di Jakarta. Hari ini saya bertemu dengan Sultan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahim kita terus tersambung insya Allah. Masih hari ini sampai bulan ini masih sering tukar kabar berita dengan Kang Miing. Hari ini ketemu zohirnya nyata di alam nyata. Selama ini hanya di alam goib saja. Masya Allah, Prof. Dailami hari ini mengumpulkan semua spesies manusia. Dari yang paling tinggi mundonga saya melihatnya. Siapa yang paling mulia di antara kita? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk fisik tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hati kamu. Wa a'malikum, dan amal kamu. Mudah-mudahan hati kita bersih. Mudah-mudahan amal kita ikhlas. Yang ceramah belum tentu hatinya lebih bersih daripada yang mendengar. Betul? Betul kata jamaah. Yang susah kita kalau ceramah jamaahnya jujur ya begitu. Kan bisa agak pura-pura diam gitu kan bisa. Hilang bahan saya jadinya. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ingat bahwa kalau kita mati kita akan meninggalkan sesuatu. Prof. Dailami, bagaimana ceritanya Prof. bisa mengumpulkan abang-abang kakak-kakak artis ini? Apa kata Prof? Itu semua ide dari almarhum Bang Taufik. Beliau punya hubungan yang erat sampai Bang Taufik kuliah di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Sudah selesai, tinggal wisudanya. Ternyata ada yang lebih cepat daripada wisuda, kematian. Tapi indahnya amalnya sudah dicatat malaikat. Innamal a'malu binniyat. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik, dia meninggal, orang setelahnya melanjutkan, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha,
keran air kebaikan almarhum Bang Taufik Lala mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Bagaimana dengan kita yang sudah berbuat jahat, lalu perbuatan jahat kita itu juga akan mengalir sebagai dosa jariah. Jangan putus asa. Kata Nabi, wa atsbi'is sayyi'atal hasanata. Semua perbuatan yang jelek, yang buruk, yang jahat dulu iringi dengan perbuatan baik. Insya Allah yang lalu-lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang Yahudi yang sudah membunuh 99 orang. Dia menemui pendeta Yahudi. Hai pendeta Yahudi, saya sudah bunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampunkan dosa saya? Kata pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampunkan dosamu, kau masuk neraka. Dia cabut pisaunya, kalau begitu kaulah yang 100. Mati pendetanya sekalian. Dalam Islam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain itu diampunkan Allah. Insya Allah dosa-dosa kita di masa lalu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, coba renung sejenak, kalau mati meninggalkan apa? Meninggalkan rumah yang besar, tinggal, akan diambil oleh ahli waris. Meninggalkan mobil, habis, akan mereka jual. Nama kita di STNK BPKB akan berganti nama orang lain. Hari ini meninggal, bulan depan dijemput di aler. Kenapa? Baru bayar DP. Istri hanya bertahan menunggu kita 4 bulan 10 hari. Setelah itu dia pun akan menikah lagi di Pinang Bronis, Brondong Manis. Kau hanya tinggal kenangan belaka, wahai bapak-bapak. Betul Ibu? Jujur sekali. Kenangan abadi yang kita bawa hanyalah amal soleh. Mewakafkan Al-Quran, mewakafkan buku Iqra, mewakafkan sumur bor, anak yatim fakir miskin mandi nyuci, mengalir sebagai amal jariah. Maka semua yang sudah dilakukan, 4 masjid yang sudah dibangun, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Mudah-mudahan rezeki kita semakin melimpah ruah. Dengan rezeki yang banyak itu mengalir amal jariah insya Allah. Waladun salihun, anak yang soleh. Ustadz Somad, kenalkan, ini anak Bang Taufik. Di mana sekolahnya nak? Sudah kelas 2 pondok, berarti sudah kelas 8 di pondok pesantren Darur Rahman. Pimpinan Kiai Haji Syukron Ma'mun. Kakak kelas saya, anak beliau di Mesir, Kiai Haji Faiz Syukron Ma'mun. Anaknya juga insya Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Hartanya mengalir, amalnya sudah mengumpulkan sahabatnya, anaknya soleh, tiga-tiganya dia dapat. Kita tidak usah dijawab, terlalu mudah menggerakkan anak lidah, terlalu mudah untuk berbicara. Rupanya kalau waktu udah mau habis mikrofon ini dia mengecil emang. Masih kangen kata Prof. Jadi poin yang pertama, coba renungkan apa yang kita tinggalkan kalau kita mati. Yang kedua, tidak bisa takwa sendirian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ayatnya belum titik, baca ujungnya. Wa kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu bersama orang yang benar. Tidak cukup takwa. Tobat sendirian nggak bisa. Mesti berjamaah. Ada namanya jamaah Paski, ada namanya jamaah UIA, ada namanya jamaah ANP Amal, ada namanya jamaah BKMT. Ustadz kok tahu? Ada tulisannya di situ. Itu hanya ruangnya. Ini ruang tamu, ini ruang dapur, ini kamar. Tapi dia tetap dalam satu rumah.
rumahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya jangan sampai enggak ngaji. Kalau Pak Aris tadi mengatakan kita buat tablik akbar 4 bulan sekali. Itu tablik akbarnya. Kalau ngajinya mesti ada ngaji pekanan. Mesti ada ngaji harian. Enggak bisa langsung online. Enggak bisa online, mati aja. Sambil nyetir, hidupkan itu handphone. Langsung dengarkan, ikuti kajian online, dengar. Saya kalau ngaji itu ngantuk Pak Ustadz, enggak apa-apa. Kalau ada orang ngaji ngantuk, itu tanda hatinya udah tenang. Makanya saya enggak pernah marah sama jamaah yang ngantuk. Itu berarti ngajinya udah masuk ke hati. Berapa banyak orang dililit masalah sampai enggak bisa tidur jam 2 malam. Pergi ke psikolog, psikiater, dikasih obat tidur. Ini dia ngaji gitu ngelihat ustadz langsung tuh tidur. Itu nikmat luar biasa, perlu disyukuri. Betul ibu-ibu? Betul lagi. Padahal itu enggak betul. Yang penting datang, duduk, dengar, diam. Jurus ngaji cuman 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk insya Allah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai tidak ngaji. Ngaji. Saya sampai hari ini masih ngaji. Kemarin ngaji 2 hari. Kami undang Syekh dari Al-Azhar Kairo Mesir. Namanya Profesor Dr. Muhammad Abu Asi. Saya duduk di bawah. Syekh duduk di atas. Membacakan kitab Al-Waraqat fi Thawbihal Jadid. Bulan September nanti kami ngaji lagi. Kami undang guru kami dari Maroko. Namanya Syekh Profesor Dr. Abdul Mun'im bin Abdul Aziz Al-Ghumari. Untuk membaca kitab Sahih Al-Bukhari. Duduk. Ketika kita berhenti ngaji, merasa sudah berilmu, kiamat sudah dekat. Kiamat untuk diri kita sendiri. Ngaji, ngaji, ngaji. Jangan sampai berhenti ngaji. Karena setan bersembunyi. Kalau orang ngaji, dia bersembunyi. Orang berhenti ngaji, merasa sudah berilmu. Kerja setan yang pertama, halangi mereka untuk taubat. Jangan kasih mereka bertaubat. Katakan umurnya masih panjang. Kalau dia sudah bertobat, dekati dia. Buat dia beramal. Tapi amalnya bukan karena ilmu. Amalnya karena nafsu. Kalau engkau tidak bisa menggoda dia untuk minum khamar, untuk berzina, untuk LGBT, untuk main judi, godalah dia saat beramal. Seakan-akan dia paling hebat di dunia. Itu kalau kita tidak ngaji. Maka ngaji, ngaji, ngaji. Ngaji bersama BKMT, ngaji bersama Paski, ngaji. Kami mau ikut kajian Ustaz Abdul Somad online, ikuti. Rabu subuh baca kitab Riyadus Shalihin. Malam, Selasa malam Rabu, hijrah bersama Ustaz Somad. Di channel Ustaz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Jangan sampai nggak ngaji. Karena kalau kita tidak mengaji, Khawarij dekat, liberal dekat, sekuler dekat, Syiah dekat, Wahabi dekat, komunis dekat. Dekat dari ulat leher kita. Dia masuk ke handphone kita, menyebarkan melalui grup-grup WhatsApp, menyebarkan berbagai macam melalui Instagram, melalui channel-channel YouTube. Maka kalau kita udah punya kajian, saya ngajinya dengan Ustadz Adi Hidayat, lanjutkan. Saya ngajinya dengan Gus Baha, teruskan. Saya ngajinya dengan Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, teruskan. Saya ngajinya dengan guru saya Pak Ustadz Buya Yahya, teruskan. Yang penting ustadznya ada di dalam alam nyata. Ustadznya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya Asy'ari, fikihnya bermazhab Syafi'i, tasawufnya Sunni. Nah, ini sekarang banyak yang macam-macam mazhab. Kamu mazhab Hanafi? Tidak. Maliki? Tidak. Syafi'i? Tidak. Hambali? Tidak. Mazhab apa? Mazhab Soekarno. Presiden Soekarno itu bukan imam mazhab. Dia itu adalah proklamator kemerdekaan Republik Indonesia.
Itu namanya mazhab Ngawuriyah. Mudah-mudahan anak cucu kita selamat dalam ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sendirian. Man syazza, syazza finnar. Siapa yang sendirian? Sendirian menuju neraka. Insya Allah kalau kita berjamaah, kita akan selamat. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Iyakum wal furqah. Jangan berpecah belah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Pertama, pikirkan kalau saya mati saya meninggalkan apa. Yang kedua, saya mesti berjamaah. Berjamaah paski, berjamaah ANP Amal, berjamaah BKMT, berjamaah. Yang terakhir yang ketiga adalah kita insya Allah istiqomah. Ngaji sulit, ada yang lebih sulit. Istiqomah mengamalkan isi kajian. Maka mudah-mudahan dengan ngaji ini kita semuanya diberikan Allah istiqomah. Allahumma hdina fi man hadait. Ngapain minta hidayah? Orang minta hidayah itu kan kalau dia tidak Islam. Dia sudah Islam ngapain minta hidayah? Ihdinas siratal. Minta hidayah. Subuh 2 kali. Zuhur 4 kali. Asar. Ada pernah saya ngomong gitu. Asar 5 Ustaz. Asar 4 kali. Maghrib 3 kali. Isya 4 kali. Tahajud malam 8. Tambah lagi witir 3. 11. Apa? Ngapain minta hidayah? Hidayah apa? Hidayah Islam sudah dapat. Hidayah yang kedua itu adalah hidayah istiqomah. Berapa banyak yang sudah berhijab, buka hijab, tidak istiqomah. Berapa banyak yang sudah Islam, yusbi'u mu'minan, paginya beriman, petangnya kafiran. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Makanya kalau saya minta doa sama jamaah, doanya tidak banyak-banyak, doanya cuma satu. Matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Saya sering doakan Ustadz Somad, doa apa? Gemukkan Ustadz Somad. Ada jamaah yang mendoakan begitu. Ibu nggak usah terlalu pusing dengan omongan orang. Kalau kita ikut omongan orang sakit kepala kita. Kita kurus dia bilang kita tak makan. Kita gemuk dia ejek kita. Pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Mau gemuk mau kurus nggak penting. Yang penting istiqomah. Yang penting kita beribadah. Iyyaka na'budu. Kiai Haji Abdullah Syafi'i istiqamah, husnul khatimah. Profesor Dr. Tuti Alawiyah Ibunda istiqamah, husnul khatimah. Termasuk Bang Taufik Hidayat, Taufik Lala istiqamah dan husnul khatimah insyaallah. Tinggal lagi kita. Jangan habiskan air mata untuk menangisi kepergian saudara. Karena dia sudah melihat 3. Yang pertama, matanya sudah melihat malaikat maut. Yang kedua, dia sudah merasakan sakratul maut. Yang ketiga, insya Allah dia sudah husnul khatimah. Kita yang STJ, apa itu? Status tak jelas. Entah mati husnul khatimah, entah mati konyol. Entah mati syahid, entah mati sangit. Tapi insya Allah kalau kita berjamaah, selalu memikirkan kita meninggalkan apa? Inilah 3 jurus yang disampaikan Ustadz Somad. Yang pertama, ingat kalau mati meninggalkan apa? Yang kedua, jangan tinggalkan jamaah. Yang ketiga, kalau sudah berjamaah, insya Allah husnul khatimah. Mana tahu nanti ada yang nanya, siapa tadi yang tausiah? Ustadz Somad. Apa isi tausiahnya? Aduh, aku nggak ingat. Mudah, ceramah Ustadz Somad itu mudah diingat. 3 poin itu jadi bekal kita bersama insya Allah. Amin ya Rabbal. Tadi saya dikasih tahu Ustadz Somad tausiahnya sampai jam 1.30. Saya biasa tausiah 60 menit. Tapi khusus bersama Prof. Dailami itu dikasih tahu cukup sesuai dengan botol 300 ml. Jadi 30 menit saja. Tapi insya Allah pertemuan kita ini isinya bukan tausiah Abdul Somad,
Kita mengambil pelajaran dari adik-adik kita. Mereka mungkin ayahnya sudah tidak ada, tapi semangatnya luar biasa. Mereka adalah pejuang-pejuang from zero to hero. Amin. Bangga kita, 300 orang. Mereka nilai akan menjadi pemimpin masa depan insya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menurunkan rahmatnya untuk keluarga besar BKMT, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, ANP Amal, Paski, semua yang hadir ini. Kita sama-sama berdoa di akhir majelis dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma arhamna, curahkan rahmat kasih sayangmu untuk kami. Allahumma habib ilainal iman, jadikan hati kami ini cinta kepada iman. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, buat hati kami ini benci kepada kekufuran, kepada maksiat dan dosa ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ini bersih hati kami dari segala dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Wala raghiban illa anjabatah, berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ghfir lana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu ini ya Allah. Allahumma arzuqnal istiqamata ala syariatil gharra, berikan kami istiqamah di dalam agama yang benar ini ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jazil waqifin, saudara kami yang sudah berwakaf, saudara kami yang sudah bersedekah, lapangkan rezekinya, sehatkan badannya, berkahi anak cucunya ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa antal ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.